Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas waktu yang bisa menyempatkan waktu pada hari ini, di mana saya akan mendesiminasikan atau menyebarkan pemahaman dan penerapan pemahaman budaya positif. Jadi nanti kita diskusi selama kurang lebih 1 jam ke depan. Pertama dan kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat sehingga pada hari ini kita masih diberikan kesempatan melakukan aktivitas kegiatan pada hari ini. Salawat serta salam selalu kita sampaikan pada Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semua selalu akan mendapatkan keselamatan di dunia yang akhir. Tentang budaya positif nanti yang akan kita terapkan di kelas kita ataupun kita di sekolah secara umum, ini tentang konsep atau inti dari budaya positif. Yang pertama tentang perubahan paradigma belajar. Tadi ada mindset atau pola pikir tentang belajar kita di kelas. Kemudian tentang disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan sekolah, dan segitiga restitusi. Nanti di sini ada misalnya kasus atau masalah siswa dalam belajar, nanti akan dipaparkan dijelaskan tentang segitiga restitusi. Tentang perubahan paradigma belajar. Pembelajaran dengan paradigma yang baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik bersama belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi ada 6 profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, inovatif, dan bernalar etis. Sementara ini kita ada kekeliruan tentang miskonsepsi tentang teori kontrol. Jadi teori di sini tentang kontrol guru terhadap murid. Jadi guru mengontrol murid, ini kebanyakan kita sering keliru dalam menghadapi anak. Kemudian bahwa orang dewasa berhak memaksa, ini kaitannya dengan peraturan. Biasanya kita harus seperti ini, padahal bukan seperti itu sebenarnya. Kemudian semua orang penguatan positif harus efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah ini mampu menguatkan. Jadi kita ada ibadah pemikiran ketika dikritik, ternyata ini kritik yang baik ini dapat mampu menguatkan siswa. Di sini ada perubahan paradigma, stimulus respon, teori kontrol atau teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol ini? Stimulusnya, misalnya responnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ini kan sebenarnya ini yang kurang sesuai ya. Jadi mengubah orang berpandangan sama dengan kita, padahal kita punya ibarat pandangan yang berbeda-beda. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Orang lain bisa mengontrol saya, dan saya bisa mengontrol orang lain. Mulai ada pemaksaan pada saat bujukan gagal. Jadi ada paksaan. Model berpikir menang atau kalah. Ini teori kontrol pilihan bahwa kita berusaha mengambil pandangan orang lain tentang dunia. Jadi secara universal. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Kami kan tadi berburuk bila sesuatu kesalahan. Hanya Anda bisa mengontrol diri Anda. Jadi kita tidak bisa mengontrol orang lain.
tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian kolaborasi, konsensus menciptakan keadilan yang baru. Kemudian model berpikir pengendalian. Jadi ketika ada kasus anak terutama atau anak yang tidak mengerjakan tugas, kita jangan menjustis anak itu bersalah, tapi kita dengan pendekatan supaya solusinya bagaimana. Gitu. Kemudian apakah makna disiplin? Nah, disiplin itu berasal dari bahasa Latin disiplinah ya, yang artinya belajar. Makna kata dari ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid menurut Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Namun dalam budaya kita, ini makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulai. Jadi seolah-olah kalau ada kata disiplin berarti kita harus taat pada aturan. Jadi seolah-olah kan kita merasa dipaksa ya. Padahal ini disiplin merupakan suatu budaya. Jadi budaya itu kalau sudah terbiasa dari budaya. Kemudian nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Jadi setiap perilaku perbuatan memiliki suatu tujuan. Ini menurut teori kontrol William Glasser. Kemudian dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik akan terbangun, motivasi dalam dirinya. Jadi tanpa ada perintah, diri kita maupun siswa termotivasi dari dalam diri. Bukan ketika kita perintah atau suruh baru mereka mengerjakan. Jadi ada motivasi intrinsik sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Kemudian nilai-nilai kebajikan yang dicapai setiap anak Indonesia kita kenal dengan tadi profil pelajar Pancasila. Ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Beriman dan bertakwa jelas ini sebagai landasan utama manusia yang berkeyakinan tentang Tuhan pasti memiliki keyakinan terhadap Tuhannya. Nah, kita sebagai umat Islam ya meyakini keyakinan kita sebagai Muslim dan yang lainnya. Dan berakhlak mulia berarti tingkah lakunya, perbuatannya, ucapannya menunjukkan tingkah yang berakhlak mulia. Mandiri berarti siswa atau kita guru tidak berpangku atau mengandalkan orang lain, jadi mandiri, jadi sesuatunya sudah mandiri. Kemudian bernalar kritis, ketika ada informasi atau apa, jadi kita terima, lalu kita analisis dulu apakah informasi ini baik atau buruk, kemudian kita telaah dan analisis sehingga ketika kita bernalar kritis bisa memecahkan suatu masalah dengan baik. Berkebinekaan global berarti walaupun kita bermacam-macam suku, ras, agama, namun kita bisa bersatu dengan berpikir secara global. Ya, walaupun kita tinggal di desa, namun kita pikirannya, wawasannya sangat luas. Bergotong royong juga ini suatu ciri dari profil pelajar Pancasila. Ketika ada masalah atau pekerjaan kita lakukan secara bergotong royong. Dan kreatif berarti butuh suatu inovasi yang baru dalam dunia pembelajaran maupun lingkungan sekolah. Kemudian tentang kebutuhan dasar manusia ini ada 5 ya. Kebutuhan dasar manusia pertama tentang bertahan hidup. Dalam bertahan hidup kita membutuhkan pangan dan sandang pangan papan. Ya, ini jelas kebutuhan dasar setiap manusia.
Dan juga untuk bertahan hidup berarti kita membutuhkan orang lain, karena tidak bisa hidup sendiri sebagai makhluk sosial. Kemudian yang kedua tentang rasa kasih sayang dan rasa diterima. Jadi kita anak terutama pasti membutuhkan rasa kasih sayang dari orang tuanya maupun ketika pembelajaran juga dari bapak ibu gurunya, dan rasa diterima. Jadi tidak serta-merta anak walaupun misalnya bandel tetap kita terima dengan baik, dan nanti ada pendekatan sangat khusus ya. Kemudian penguasaan artinya kita ini memiliki rasa kuasa terhadap diri kita sendiri, sehingga kita bisa mengontrol kita ketika di dalam pembelajaran maupun di luar pembelajaran. Kita bisa menguasai siswa dengan ibaratnya baik, dengan karakter mereka yang berbeda-beda ya. Kemudian kebebasan, pasti anak ingin memiliki rasa bebas. Diberi tugas, Pak saya mau hanya ini, Bu saya mau hanya ini. Jadi memang mereka sifat dasarnya ingin ada kebebasan. Namun kebebasan ini masih kita terkontrol ya, dengan baik ya, baik di dalam pembelajaran maupun dalam pembiasaan yang lain. Kemudian kesenangan, pasti manusia ingin adanya kesenangan, kebahagiaan, karena ini tujuan akhirnya adalah kebahagiaan dalam pembelajaran, jadi menyenangkan. Jadi ketika pembelajaran jangan sampai anak ibaratnya diberikan tugas yang terlalu berat ya. Jadi sesuai dengan ibaratnya kondisi dan usia mereka ya. Jangan membebani belajar anak terlalu berat. Begitu anak masuk disuruh hafal kan itu belasan kan berat misalnya. Kemudian ada teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, ini ada pertanyaan harusnya, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, ini motivasinya dari eksternal, ya, ini dari luar. Ini dari luar. Jadi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman supaya tidak terjadi saya dihukum, berarti ini kan ada motivasi dari luar, ada aturan, tata tertib sebenarnya. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Jadi saya melakukan ini karena tadi akan diberi hadiah. Nah, ini ada motivasi dari eksternal, dari luar. Jadi kalau tidak ada hadiah, saya tidak akan melakukannya. Nah, ini. Jadi yang paling penting ini yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Jadi motivasi perilaku dan perbuatan anak atau kita guru yang paling utama ini sebenarnya ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Jadi saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi ketika ada ibaratnya pembelajaran atau mungkin masalah atau aturan, nah kita tidak terpancang pada aturan itu, tapi motivasi dari internal ini, dari diri sendiri. Jadi tujuan nanti disiplin positif. Disiplin positif berarti tanpa adanya imbalan upah dari luar, ini kita termotivasi dari dalam diri. Nah, tidak karena ketika anak lompat nih, karena ada imbalannya, ada hadiahnya, sehingga mereka semangat. Tapi kalau tidak ada hadiahnya, mereka tidak melakukan. Jadi jangan seperti itu. Jadi ada motivasi dari internal dan dalam diri. Begitu juga dengan kita semua ya, ketika dalam pekerjaan, ibaratnya ya kita ada rasa ibaratnya greget dalam diri untuk bisa ketika pekerjaan harus selesai, ya kita target harus selesai. Ya. Kemudian nih ada contoh tindakan guru tentang perbedaan hukuman dan konsekuensi. Jadi tadi soal berbeda antara hukuman dengan konsekuensi. Kalau hukuman biasanya umumnya dari apa? Ke fisik ya, fisik atau ketika mereka melakukan kesalahan. Ya, sebenarnya kita bisa dibuat namanya konsekuensi. Nah, kalau konsekuensi berarti awalnya ada kesepakatan dulu. Nah, ini contoh nih, nanti perhatikan. Coba yang pertama nih, mencatat 100 kali dalam buku kalimat. Menulis, saya tidak akan terlambat lagi.
Karena dalam sekolah ini anak menulis 100 kali, itu termasuk hukuman apa kan? Konsekuensi. Hukuman ya. Nah, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Apa ya? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan hukuman. Hukuman. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini juga bisa termasuk hukuman. Menggantikan kertas tulis teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Tidak mengenakan. Murid disuruh untuk tidak mengenakan hukuman. Tidak mengenakan. Iya, karena tidak mengenakan. Jadi aturannya mungkin seperti hitam. Dan dia aturannya seperti itu. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran kejauhan. Hukuman. Ini konsekuensi. Karena ini di pelajaran kejauhan. Jadi di pelajarannya ini jawabannya ini. Ini jawabannya seperti PJOK dulu, PJOK. Jadi konsekuensi. Jadi ketika mati itu kan bukan hukuman karena dimasuk dalam pelajaran. Pemanasan namanya. Nah, ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Ya. Hukuman di sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Nah, nanti ada sedikit ada rasa paksaan. Membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Nah, karena dihukumnya dia akan teringat. Ya, mungkin nanti ujungnya kan nanti akan balas dendam gitu. Anak membenci kedisiplinan, ada paksaan, mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsep diri yang dulu belajar dan menyembunyikan kesalahan, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Ini yang hukuman. Tapi kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Anak menghargai disiplin, stimulus tanggapan, mendorong anak untuk menyesuaikan diri, konsep diri yang baik, anak belajar untuk mematuhi aturan, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Ini tadi tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi tujuan akhirnya adalah ini, restitusi. Jadi restitusi itu merupakan suatu pilihan ketika melakukan kesalahan. Jadi di sini ada pilihan. Jadi sesuatu yang sudah terjadi, akhirnya itu mau berubah atau tidak. Ya, restitusi. Menguatkan murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Jadi agar mereka nanti akan terbiasa. Jadi nanti jadi budaya positif. Jadi kalau sini korban keadilan, korban apa ini? Korban mendapatkan ganti solusi. Ya. Murid atau anak mendapatkan penguatan, masalah terpecahkan, murid belajar tanggung jawab untuk perilakunya. Fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Apa yang kamu yakini? Ini beberapa pertanyaan. Misalnya, kira-kira kelas kita apa yang sudah dilanggar? Jadi apa solusinya? Kemudian anak menghormati dirinya dan orang lain. Ini nanti akan menjadi budaya positif. Kalau dalam hukuman kan berarti akhirnya negatif. Kalau hukuman itu akhirnya hasilnya negatif. Karena mereka akan teringat satu hukum, dibuatnya, kemudian dia dalam hatinya akan ada rasa yaitu tersakiti lagi. Tapi kalau konsekuensi dinetralkan. Netral, suasana berarti dia 0-0 misalnya. Tapi kalau restitusi nanti ada penguatan, hasilnya positif, ada perubahan perilaku. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka, akan kembali pada kelompoknya, komunitasnya dengan karakter yang lebih kuat dan lebih baik. Jadi restitusi juga mengontrol proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi
untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan dunia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. 4, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Kemudian restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi pemecahan masalah. Dan yang 9, restitusi membayar murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Kemudian di sini ada 5 posisi kontrol guru. Nah, yang perlu kita ketahui di sini ada pembuku, kemudian ada pembuat orang merasa bersalah, kemudian sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Nah, nanti paling ujungnya memang tujuan akhirnya adalah kita sebagai manajer. Nah, di sini ada motivasi, identitas gagal, identitas berhasil atau sukses. Dan ini identitas berhasil atau sukses sebagai kontrol diri itu dari kontrol luar. Di sini contohnya guru berbuat nih, menghardik, menunjukkan, menyakiti, menyindir, berarti ini sebagai hukuman. Nah, contohnya kamu tidak melakukan, awas ya, rasakan. Artinya ada kata-kata yang sedikit kasar. Kamu kalau membuat orang bersalah, kamu seharusnya kamu sudah tahu, ibu telah sekali mengatakan seperti ini. Sebagai teman, ada ajakan ayolah gitu ya. Kalau pemantau, apa peraturannya? Jadi dikembalikan ke murid, ya, tanyakan apa sih keyakinannya gitu. Tapi kalau sebagai manajer, apa yang kita yakini, jadi mengajak mereka berpikir. Jadi apa yang kita sepakati dari kelas, kemudian bagaimana solusinya, dan apa tanggung jawab anak murid ketika melakukan kesalahan. Ini ada beberapa langkah ya, sebagai 5 posisi kontrol sebagai guru kita ya. Kemudian tentang keyakinan kelas, ini nanti yang kita praktik Bapak Ibu nanti di dalam kelas ada keyakinan kelas dan kita nanti sepakati dengan siswa. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa ada keyakinan kelas? Kalau dulu kan namanya kesepakatan kelas. Kalau sekarang istilahnya keyakinan kelas. Jadi mengapa kita memilih peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Apa alasan? Untuk keselamatan. Ini dari untuk keselamatan. Utamanya kan itu bukan karena aturan lalu lintas, itu tujuan utamanya adalah untuk keselamatan dan kesehatan sendiri. Mengapa kita melakukan peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter? Ya karena tadi untuk menjaga diri dari COVID atau untuk menjaga kesehatan diri ini ya. Tujuan utamanya kan bukan karena peraturannya. Ya. Mengapa kita memilih peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan atau datang ke sekolah? Itu supaya tidak merugikan orang lain, tidak merugikan diri sendiri. Jadi bukan karena takut dihukum ya, atau kena sanksi, bukan itu ya. Jadi untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi bukan karena aturannya yang kita takuti, tapi karena keyakinan kita sebagai siswa atau sebagai murid. Kemudian di sini kan awalnya ada peraturan kelas. Kemudian kita ubah. Nah, yang lebih luas adalah keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Kemudian akan menciptakan lingkungan positif. Kalau sudah terbiasa menjadi budaya positif. Nah, ini mana yang merupakan keyakinan kelas dan mana yang merupakan aturan. Yang mana? Yang warna hijau
Ini apa yang putih? Ini. Datang tepat waktu semua salah. Kami guru dan murid yang sering menyayangi. Ini yang warna hijau ini berarti termasuknya apa ini? Kesepakatan apa aturan? Aturan ya? Aturan kan? Tapi kalau ini merupakan kesepakatan ya? Kami dan guru, jadi bareng-bareng. Iya, jadi kalau kesepakatan atau keyakinan kelas, guru dengan siswa murid gitu ya. Bukan siswanya saja. Kalau ini sifatnya gimana? Kalau aturan Siswa ke siswa. berarti satu Ya, satu yang arah, satu arah kan? Terus ya seperti ini gitu ya. Tapi kalau keyakinan berarti hasil kesepakatan sih guru dengan murid. Nah, ini ibarat diagramnya seperti ini. Nah, kalau kegiatan pendalaman keyakinan kelas, nah, ketika kita sudah sepakati menjadi suatu keyakinan kelas, kita amati di lapangan kita sehari-hari diamati sudah terlihat, terdengar dan berperilaku. Nah, terdengarnya misalnya ini antar teman, antar siswa. Nah, ada kata-kata, yuk saya bantu. Berarti sudah mulai membudaya. Kita bisa selesaikan bersama. Terima kasih, terima kasih, permisi, gitu. Berarti boleh saya pinjam, tidak merebut barang teman. Nah, ini ada terdengar kata-kata ini. Sudah terlihat, terlihat ada anak yang jatuh, temannya menolong. Berarti tidak terlihat, soalnya tidak terlihat. Kemudian ada anak yang mengembalikan barang temannya, untuk merapikan meja, kursi dan bisa buku gitu ya. Ini terlihat oleh kita. Mau perilakunya tersenyum ramah, memberikan salam, menjabat tangan dan lain-lainnya. Kemudian postur tubuhnya siswa atau guru ya tenang, tidak panik, tidak mata yang melotot gitu. Daripada tidak ada, membuat anak takut. Gitu. Nah ini peraturan. Misalnya selalu kembalikan buku ke tempatnya, ini kan peraturan, hanya satu arah. Nah, kalau tidak ada aturan kan berarti tidak patuh gitu. Dilarang mengganggu orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, ini aturan semua. Sampai misalnya gunakan masker, jangan berlari di kelas atau koridor. Tapi kalau kayak kelas, ini bentuknya tanggung jawab. Jadi ketika anak terlihat, terdengar, perilakunya mengembalikan buku ke tempatnya. Jadi anak berarti memiliki sikap tanggung jawab dalam dirinya. Kemudian dilarang dengan orang lain. Ini keyakinan itu menghormati orang lain. Ini tindakannya seperti ini. Tindakannya hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, baru menghormati orang lain. Ada komitmen dan tanggung jawab juga. Dilarang melakukan kekerasan. Tapi kalau keyakinan kelasnya keselamatan, menghormati orang lain, kesehatan juga bisa. Dilarang oleh narkoba, artinya tujuannya keyakinan kelasnya kesehatan. Bergantian dengan atau menunggu giliran, menghormati orang lain, bersabar, atau misalnya apa ya, yang menghargai orang lain. Menggunakan masker, kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di dalam kelas demi keselamatan dan keamanan. Ini tentang segitiga restitusi ini yang paling pokok kita ketika menghadapi suatu kasus. Segitiga restitusi ini ada 3 tahap ketika menemukan kasus atau masalah siswa, ya, baik di kelas maupun di luar kelas. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kemudian ini yang pertama nih, menstabilkan identitas. Yang kedua, memvalidasi kebutuhan. Yang keempat, yang ketiga, menanyakan keyakinan. Jadi ketika ada masalah kita panggil dengan baik-baik,
distabilkan dulu ibaratnya suasananya, tidak langsung menjustis anak ini bersalah atau ditanyakan ibaratnya siapa yang salah, siapa yang benar atau tidak. Ini contoh tindakan untuk menstabilkan identitas, untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Di guru berkata misalnya, berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau ibu juga pernah berbuat salah. Ini kita ya, dari diri kita dulu untuk menstabilkan suasana kita anaknya. Dan berpikir, oh jadi semua orang juga pernah berbuat salahnya, kan gitu. Jadi bukan kamu lagi kamu salah, jadi dia tidak berpikir oh, berarti saya yang salah kan gitu ya. Tapi kalau distabilkan, anak merasa oh ternyata orang lain pun pernah berbuat salah, termasuk bapak ibu guru. Ya. Kita pasti bisa menjelaskan permasalahan ini. Bapak ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah, tetapi lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah itu. Ya. Kemudian kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Ini kan anak tadi nanti berpikir, oh, kalau saya salah, menyalahkan dirinya terus-menerus, dia akan tambah dong, gitu ya. Kemudian membantu murid mengenali atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan. Jadi pada dasarnya tiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic need atau kebutuhan dasar. Dan sebagai power, freedom, tadi ya, kebebasan, kekuatan, kasih sayang, ya. Bahkan mungkin tadi penghargaan juga termasuk ya. Nah, guru berkata nih, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Ya, misalnya anak tadi mencoba-coba tembok, ya, bisa saja mereka melakukan yang lebih buruk dari itu, kan? Nah, tapi kita tanyakan, ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahan sikap yang lain, yang baru. Nah, maukah kamu belajar kesalahan untuk mendapatkan kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Jadi ada tindakan untuk perubahan. Kemudian menanyakan keyakinan, yang ketiga ini. Jadi setelah dialog, nah, terakhirnya kita tanyakan apa nilai yang kita percaya di kelas, keyakinan kita di kelas itu apa yang kita setelah sepakati, ya. Nilai universal apa yang telah kita sepakati. Kemudian kelas yang ideal seperti apa sih? Nah, terus anak digali tentang ingatan-ingatan, kesepakatan, keyakinan kelas yang kita telah sepakati. Kemudian mereka akan melakukan perubahan. Nah, perubahannya dia minta maaf, ya, kemudian tidak mengulangi lagi, kemudian bentuk tanggung jawabnya dia kan, misalnya contoh kasus misalnya ada temannya kancingnya lepas, ditarik ya. Nah, misalnya anak itu tidak terima kan, ingin diperbaiki, jadi yang menarik baju itu ya kita tanya baik-baik terus terakhirnya apa tindakan yang bisa dilakukan, mungkin menjahitkan kancing bajunya atau ya intinya mengembalikan ke semula tadi, atau bisa tersiram air bajunya ya, mungkin dia bisa menjemur atau apa gitu tindakannya itu. Kemudian refleksi dari restitusi ini, jadi hal baru apa yang berubah pada diri saya yang saya dapatkan. Jadi intinya berarti ketika ada kasus anak terutama ya, jadi kita harus bisa menyelesaikan dengan segitiga restitusi, ada menstabilkan identitas, kemudian menanyakan kesalahannya, kemudian menanyakan keyakinan kelas. Jadi ini refleksi kita ya. Perasaan apa yang muncul selama mengikuti di sini berarti tentang disiplin motivasi intrinsik. Nah, kita sudah mengenal tentang budaya positif atau disiplin dan motivasi dalam diri kita. Menurut peran Among, peran kita selama mengikuti ini berarti pada bagian dari saya. Ya. Jadi saya bisa melaksanakan atau melakukan tindakan dari kasus dengan program
atau tindakan segitiga restitusi. Kemudian saya akan menjadi amal yang berpendapat, berarti yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang trilogi pendidikan. Selesai, sampai sini selesai. Dan ini pemaparan tentang budaya positif di sekolah kita, namun kita bisa menerapkan hal-hal yang lain, terutama dalam perubahan sekolah kita untuk lebih baik ke depan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita bisa diskusi akan menjawab. Jawab aja. Ya, misalnya pakai di kelas kita apa sih? Di kelas. Yang bisa dilakukan. Contohnya misalnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang tadi dipaparkan oleh CGP Angkatan 8 Bapak Waria tentang budaya positif ya Pak ya. Jadi nanti kebetulan sekarang kita awal pelajarannya Pak ya. Jadi nanti setiap kelas itu sebelum pembelajaran dimulai, apalagi sekarang awal tahun, kita buat kesepakatan keyakinan kelas ya. Jadi kita buat nanti misalkan anak A ini nanti kita diresum atau dirangkum kayak gitu Pak, dipadukan ya. ada anak yang sama kan? Iya, ada anak yang sama. Nanti kita misalkan ditulis dulu ya di papan tulis si A, si B, si B, si C kayak gitu. Jadi nanti setelah itu kita buat rangkuman, kita tempelkan atau gimana dibuat ya, dibuat. Nah, ya kayak poster ditempelkan di kelas ya, mereka tahu keyakinan atau kesepakatan yang telah dibuat. Nah, apakah kalau misalkan ada yang melanggar, nanti itu kita akan yang tadi konsekuensi ya, mendapatkannya konsekuensi bukan hukuman seperti itu. Yang tadi kan restitusi. Iya. Ketika anak itu melakukan kesalahan susah, menyalahi aturan atau sepanjang kelas, kita panggil dulu ya secara baik-baik ya. Itu adalah siswa. Iya. Jadi setelah itu kalau anak itu terulang terus apakah kita boleh memberikan poin atau nanti memanggil orang tuanya seperti itu Pak? Misalkan mengulang beberapa kali melanggar kesepakatan kayak gitu. Sebenarnya ya itu aja Pak. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sebenarnya kalau ada kasusnya anak terus melanggar dari kesepakatan keyakinan kelas, memang kita harus kolaborasi dengan orang tua. Jadi ada pendekatan. Jadi kita cari akar masalahnya apa gitu ya. Jadi memang kita tidak harus memberikan hukuman tadi ya. Kalaupun ada konsekuensi atau restitusi, jadi anak itu diberikan ibaratnya tadi tidak hukuman lah intinya, tidak hukuman suruh apa gitu, tapi nanti kita amati ada perubahan atau tidak. Jadi tidak ada di sini, jadi tidak ada hukuman atau konsekuensi yang dikenakan pada siswa, tidak ada. Hanya ibaratnya peringatan dari hati ke hati kita panggil, kemudian bentuk tanggung jawab dia setelah itu apa, ya gitu ya. Lalu kita akan amati. Jadi kalau memang benar-benar tidak bisa, memang kita harus ambil orang tua. Karena ini banyak kemarin kasus ketika kita diskusi ya di forum CGP banyak, Pak, anak saya itu ada yang bandel sama sekali gitu, tidak melakukan apa-apa gitu. Kemudian kami solusinya apa? Dipindahkan katanya gitu ya. Anak dipindahkan sekolah gitu. Memang itu kami solusi yang terakhir lah. Karena kalau kita ibaratnya mengeluarkan itu tidak boleh, siswa kan tidak boleh. Tapi memindahkan. Jadi solusinya barangkali di sekolah yang lain dia bisa berubah gitu ya. Contohnya mama saya di Perda 2 pernah seperti itu, 2 anak, mau 2 angkatan gitu ya. Memang
ketika di kelas dia tidak mau belajar, mengganggu lah gitu ya. Nah, sampai 6 bulan saya sabar gitu ya, tidak berubah juga. Akhirnya kita perlu orang tuanya, kita bilangin pada saat di komunitasnya sana mereka anak itu banyak nurut ya, dan tidak merasa paling jago lagi ya. Ada dua yang bisa berkembang juga, ada yang kedua ini seperti itu. Kemudian nih yang saya inginkan tentang tepak botol minuman, ini kira-kira kita sepakat, ini sepakat sekolah gitu ya? Iya. Kira-kira bisa dilaksanakan apa tidak? Sudah berjalan, tapi anak tetap aja plastiknya dimasukkan ke gelas. Itu kita berarti harus ulang lagi Pak ke kita kan udah anak udah ya. Saya lihat perhatikan itu tetap aja pakai plastik, tapi plastiknya dimasukkan ke gelas ya sama aja. Jadi nanti kalau misalkan anak ke kantinnya, anak kalau sudah membawa gelas itu jangan dikasih plastik lagi, dimasukkan. Dan nanti sudah berjalan, karena saya kan belum lihat ya. Jadi ya ini mohonlah kita mulai bertahap lah. Dari sekarang entah ya tadi disepakati dulu dengan murid ya di kelasnya, mau seminggu sekali dulu ya bertahap ya, apa langsung tiap hari gitu ya. Jadi terutama kalau kelas kecil mungkin mudah diarahkan ya, kelas tinggi biasa lupa bawa buku mungkin ya. Jadi kita bertahap. Itu tujuannya saya ini untuk mengurangi sampah gitu ya. Karena itu ketika anak habis jajan plastik itu banyak itu kan di bunga-bunga yang satu lap. Jadi mulai sekarang kita ya untuk mengurangi sampah ketika anak jajan masuknya ke tepaknya atau beli minuman ya bahkan ke botol minuman. Itu bisa masuk juga ke kesepakatan kelas ya? Bisa. Tapi kan dari budaya sekolah, dari budaya positif di sekolah. Itu salah satu upaya kita tentang budaya positif yang selama ini mungkin sudah kita lakukan dalam pembiasaan. Ada 5S, salam, salim, sopan, senyum, itu sudah dilaksanakan, namun mungkin ada penambahan atau ibaratnya perbaikan tentang budaya positif di sekolah kita. Kalau ada yang lain, kita masukkan boleh, benar. Kira-kira mau apa gitu, nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau pembiasaan itu termasuk kesepakatan, ya Pak, kesepakatan sekolah bersama siswa ya. Ya, iya keyakinan sekolah seperti ketika datang sekolah terus gurunya datang mereka langsung nyamperin gitu, nyamperin guru-gurunya, salim, terus pembiasaan di dalam kelas seperti sebelum pembelajaran berdoa dulu, itu tadi juga ada juga kesepakatan setelah belajar juga. Dan di Cikakak 2 itu ditambah dengan kebiasaan kesepakatan membaca surat-surat pendek ya. Terus kesepakatan yang lainnya misal aktif dalam belajar, karena tadi sudah ada juga menjaga kebersihan di Cikakak 2 juga sudah diterapkan. Terus kesepakatan kelas yang lain misal semuanya seorang guru menyayangi, saling menyayangi muridnya juga semangat belajar, dan murid yang peduli dengan teman-temannya itu sudah diterapkan oleh SD Cikakak 2 gitu. Nah, kalau tambahan-tambahan yang lainnya di pemahamannya lebih diluaskan lagi oleh Bapak, biar nanti kami akan menerapkan hal-hal baik, hal-hal positif yang belum ada di SD Negeri Cikakak 2. Terima kasih. Ya, terima kasih. Tadi yang kita ibaratnya diskusi, kemudian menyepakati tentang keyakinan kelas dan keyakinan sekolah. Misalnya tadi kegiatan yang sudah dilakukan, buatnya yang sudah baik kita lanjutkan ya. Bila ada tambahan misalnya kegiatan ekstra, nah,
setelah berarti kita karena wajib ya terutama pramuka ini kita memang ketika ekstra pun kita bisa membuat suatu keyakinan untuk kesepakatan ketika kegiatan ekstra. Jadi tujuannya apa? Itu mereka nanti ada termotivasi dari dalam dirinya, bukan karena gurunya, karena aturan sekolah, tapi karena oh saya ingin bisa, saya ingin tahu. Jadi itu rasa ingin dari rasa apa namanya motivasi intrinsik dari dalam dirinya. Jadi ketika kita melakukan kegiatan ekstra pun kita buat suatu kesepakatan untuk keyakinan. Kemudian juga tentang misalnya cara berpakaian, ya kita buat kesepakatan di dalam kelas. Nah, pakaiannya harus seperti apa? Nah, ketika jam istirahat juga ya kita sepakati dengan guru dan siswa. Ya, jangan ada yang dikeluarkan pakaian gitu, jangan dilepas sepatunya, misalnya contohnya. Jadi kesepakatan kayak gini, ini kan secara umum. Kami dan guru murid saya menyayangi, ini kan umum. Nah, tapi apa tindakannya gitu? Nah, lebih diperinci. Nah, kami dan guru menyayangi kegiatannya, perbuatannya seperti apa. Ya, jadi boleh diperinci. Ini kan secara umum. Boleh seperti itu boleh. Peduli dengan teman-teman, apa contohnya? Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Misalkan teman yang nggak bawa jajan dia peduli kasih pinjami contohnya mereka tadi terlihat terdengar dan perilaku tindakannya kita bisa tindakan. Jadi nanti ya Senin lah ya kita masing-masing boleh kan kita print dulu kayak poster nanti anak tinggal ibaratnya baca atau sepakati boleh. Nah, kita ibaratnya membuat konsep dulu, membuat konsep tentang keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Nanti dari keyakinan semua kelas kita rangkum sebenarnya. Nah, kira-kira yang sama atau nanti kan sesuai dengan visi yang kemarin saya ibaratnya sodorkan. Nanti kurikulum juga tadi juga sepakat. Memang kurikulumnya KWSP hanya tinggal berubah visi, misi, dan ibaratnya isi dari modul referensinya. Karena sekarang yang kelas 1, 2, 4, 5 ya, IKM, yang kelas 3, 6 masih berjelas. Dan kalau tadi memang untuk yang kelas 2, 5 belum ada bintek tentang IKM, belum ada. Namun kita akan usahakan di KKB. KKB akan usahakan tentang penyelesaian pelaksanaan tentang kurikulum mereka baik kelas 2 dan 5. Walaupun kelas 1 dan kelas 4 bisa membimbing sebenarnya ya. Kita bisa unduh dari PNM justru bisa ya. Dan itu kalau kecamatan lain sudah berjalan, sudah baru libur sudah ada bintang. Kemarin pas saya ini kan Semarang, tapi belum ada buat bintek lagi di kita. Karena kalau kemarin hanya kepala sekolah yang di bintek, hanya 2 jam kurang. Demikian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila dalam pemaparan kali ini kita diskusi kurang sempurna karena kesebenarnya hanya milik Allah dan tentunya kehilapan dan kesalahan ada pada diri saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita
berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurjana. Saya mengajar kelas 4. Setelah mengikuti diseminasi dan diskusi budaya positif bersama Bapak Waria selaku CGP Angkatan 8, alhamdulillah kami sudah memahami tentang teori kontrol guru, kebudayaan dasar manusia, segitiga restitusi, dan keyakinan kelas. Alhamdulillah, saya dan rekan guru sudah menerapkan keyakinan kelas dan keyakinan sekolah yang tujuan akhirnya adalah murid sebagai generasi di masa yang akan datang, sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.